pinjaman nomor 425. Berkumandang suara dari seberang, 2, 3, ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Doa yang dipimpin oleh Esra. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami memulai pelajaran agama kami. Tuhan, berikan kami kepintaran, berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, berikan kepada guru agama kami, Tuhan, kesabaran untuk mengajar kami. Berikan juga lagi kesehatan, Tuhan, rezeki yang berlipat ganda. Tuhan Yesus, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkati juga ya Tuhan. Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Hanya ini doa anakmu, terimalah Tuhan. Amin. Nah, sekarang sebelum Ibu menjelaskan, terlebih dahulu Ibu akan memaksa. Christine Manurung, Hadir Bu. Esra Maulida Sihat, Hadir Bu. Rizkia Lumantobi, Hadir Bu. Herianto Sumarmare, Hadir Bu. Jonathan Christopher Samosir, Hadir Bu. Christine N. Manurung, Hadir Bu. Kesia Hadir Bu. Situmorang, Kevin Richard Sinaga, Hadir Bu. Kevin Richard Sinaga ada, Mariaki Sirait, Saya Bu. Nova Asmika Raja Lugu, Saya Bu. Rosinda. Saya Bu. Baik, berarti kelas 3 pada pagi hari ini hadir semua. Nah, topik materi kita pada saat ini yaitu Alkitab Penuntun Hidupku yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Tujuan pembelajarannya yang pertama menemukan pembagian Alkitab, yang kedua fungsi Alkitab, yang ketiga menjelaskan cara-cara membaca Alkitab dengan baik, dan yang keempat menemukan 5 ayat emas dari Alkitab. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang Alkitab Penuntun Hidupku, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang sering membaca Alkitab di rumah? Saya Bu. Bagus. Alkitab siapa yang ada di rumah? Saya Bu. Bahwa Alkitab ini merupakan modal utama buat kita sebagai pengikut Kristus. atau pengikut daripada Tuhan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Alkitab. Alkitab adalah sebagai penuntun kehidupan orang Kristen. Alkitab juga sebagai kitab suci orang Kristen. Alkitab juga tentang pedoman orang-orang Kristen. Itulah pengertian daripada Alkitab. Jadi Alkitab ini dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, Perjanjian Lama. Siapa yang sudah tahu, anak? Berapa kitab Perjanjian Lama? 39. Sedangkan Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu berjumlah 66 kitab. Kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ditulis kurun waktu 1500 tahun sebelum Masehi.
penulis selama sampai 35 generasi yang telah menuliskan bagian daripada Alkitab. Dan Alkitab ini ditulis dalam 2 bahasa. Perjanjian Lama itu yang ditulis oleh dari bahasa Arab atau bahasa Ibrani. Sedangkan Perjanjian Baru itu yang berbahasa daripada bahasa Yunani. Alkitab ditulis untuk dijadikan pedoman kehidupan orang beriman. Ada 2 bagian. Yang pertama itu, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus dalam membaca serta dalam Alkitab. Yang kedua, seluruh kitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan janji Allah bagi orang percaya, yaitu janji keselamatan yang dipenuhi dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, di poin yang pertama tadi, Alkitab ditulis untuk dijadikan sebagai poin nomor 1 apa? Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus dalam membaca serta mendalami Alkitab. Nah, di sini anak-anak kami disuruh diajak. Kalau kita sudah tuntunan daripada Roh Kudus, otomatis daripada sikap atau perbuatan kamu harus berbuat yang baik. Apa yang dituntut atau apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan atau Alkitab tadi. Paham? Paham. Poin yang kedua, di situ dikatakan tadi seluruh kitab yang terdiri Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tadi berapa kitab? 35. Sedangkan Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi di sini kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu bahwa kita disuruh untuk bagaimana tentang memenuhi janji keselamatan Tuhan. Apa janjinya kepada kita? Apa janji Tuhan kepada kamu, kepada anak didik kamu, kepada anak didik kami pada saat ini? Siapa bisa menjawab? Janji apa? Yaitu janji keselamatan yang dipenuhi dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Alkitab ditulis ada tadi 2 bagian. Bagian yang ketiga, di situ dibicarakan tentang fungsi Alkitab adalah 3 bagian. Fungsi Alkitab itu adalah 3. Yang pertama, tenangkan hati kita di hadapan Tuhan saat membaca Alkitab. Yang kedua, fokus untuk merenungkan firman Tuhan saat membaca Alkitab. Yang ketiga, membaca Alkitab harus ditugaskan pada kesulitan dan masalah kita. Jadi, di bagian daripada fungsi daripada Alkitab, poin yang pertama tadi dikatakan tenangkan hati kita di hadapan Tuhan saat membaca Alkitab. Salah satu contoh yang ada di gambar itu, kita ada di sini keluarga yang harmonis, keluarga kecil yang bagaimana? Kamu lihat di situ bahwa antara orang tua dan anak-anak itu mereka setia untuk bagaimana? Membaca Alkitab, menenangkan hati dan pikiran. Baru yang kedua, di situ dikatakan fokus untuk merenungkan firman Tuhan saat membaca Alkitab. Nah, pada saat kamu membaca Alkitab, kamu harus betul-betul fokuskan apa yang kamu bacakan di dalam pada saat kita membaca Alkitab. Jangan ibaratnya kamu membaca Alkitab tapi angan-angan kamu kemana? Di luar. Tapi yang dianjurkan kepada kami itu fungsi Alkitab itu adalah kita harus betul-betul fokus untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan saat membaca Alkitab. Poin yang ketiga, di sini dikatakan pembaca berarti kita yang membacakan Alkitab ini harus ditugaskan pada kesulitan dan masalah kita. Ibaratnya kalau ada kesulitan kamu, kalau ada masalah kamu, nah boleh kamu untuk membaca Alkitab supaya
Tuhan itu menenangkan hati dan pikiran kita. Nah sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu tugas diskusi. Kelompok yang pertama tadi si Christine, Esra, Rizkia, Herianto, Jonathan, Christine Emmanuel. Itu kelompok 1. Kelompok yang kedua adalah Kesia, Situmorang, Kevin, Mariaki, Nova, Asrika, Rosinda, Natasha. Nah setelah ini berikan tugas kamu untuk kamu kerjakan, Ibu berikan 5 menit waktu untuk mendiskusikan. Setelah didiskusikan, dipresentasikan di dalam kelas. Paham? Oke. Jadi bahannya adalah yang tertulis dalam 2 Timotius 3 Ayat 16 sampai dengan 17. Ibu berikan waktunya 5 menit. Nah silakan dikerjakan. Poin-poin apa yang kamu pahami dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Silakan kerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Waktunya hanya 5 menit. Kami di situ yang diminta adalah poin-poin penting apa yang kamu pahami dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dengan demikian setiap manusia punya Allah berkat untuk setiap perbuatan baik. Nah, silakan dikerjakan. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Waktunya 5 menit. Cepat anak didik kami. Udah siap?
Udah siap? Udah, kelompok 2? Siap. Kelompok 1? Kita mau dikit lagi. Udah? Nah, mari kita dengarkan dari kelompok 1 hasil presentasinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kelompok 2, silakan dulu diperhatikan. Kita mendengarkan hasil diskusi daripada kelompok 1. Nah, silakan berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, mari kita dengarkan hasil presentasi daripada kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poin-poin penting yang kami dapatkan dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kami mendapatkan 2 poin penting. Yang pertama adalah segala sesuatu yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan yang mendidik orang lain dalam kebenaran. Yang kedua, dengan demikian tiap-tiap manusia yang kepunyaannya akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian dari presentasi saya tentang poin-poin penting yang kami dapatkan dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 7. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami
terdapat dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kami menemukan 3 poin penting. Yang pertama adalah bahwa segala tulisan yang diilhami Allah sangat bermanfaat untuk mengajar dan untuk memperbaiki kelakuan manusia agar tidak lari dari firman Allah. Poin kedua, untuk mengakui kesalahan diri sendiri. Poin ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian hasil presentasi kami. Selamat pagi. Berikan tepuk tangan untuk Bapak. Jadi kepada anak didik kami yang berhadir pada saat ini, bahwa Alkitab itu adalah sebagai pedoman bagi orang Kristen, dan juga Alkitab itu merupakan yang berisikan tentang firman Tuhan. Jadi untuk itu kepada anak didik kita pada saat ini, karena kita sudah belajar tentang Alkitab penuntun hidupku, buatlah menjadi pedoman di dalam hati kamu pribadi lepas pribadi. Jadi menjadi kesimpulannya, Alkitab adalah peta jalan hidup kita dan buku panduan kita untuk membantu kita untuk sampai dengan selamat kepada tujuan hidup orang beriman, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Alkitab membawa kita kembali ke jalurnya ketika kita tersesat. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan isi Alkitab kita. Nah, apakah pelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Oke, jadi untuk ini pelajaran kita pada hari ini sudah selesai tentang Alkitab penuntun hidup. Jadi untuk minggu depan yang kita pelajari adalah nilai-nilai Kristiani. Nah, menjadi tugas kamu yang Ibu minggu depan kamu harus disuruh untuk menghafal Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang sudah hafal Yohanes 1 ayat 1? Tunjuk tangan. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Baginya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Oke, tepuk tangan. Yohanes 1 ayat 1. Namanya siapa? Sinta. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Berfirmanlah Allah. Ada lagi yang lain? Iya. Terus deh. Yohanes 1 ayat 1, beginilah bunyinya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Ya. Jadi di situ dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sama-sama kita bacakan berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Salam. Salam. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat Tuhan berikan kepada kami buat pagi hari Tuhan. Buat pagi hari Tuhan kami sudah selesai untuk pelajari Alkitab penuntun hidup kami. Nah, pada saat ini saya berdoa kepada anak didik kami yang ada di sini Tuhan, bahwa mereka Tuhan menuntun mereka ke jalan yang benar sesuai dengan firman pada saat ini Tuhan, agar anak-anak didik kami Tuhan dapat menerima pelajaran dengan baik dengan sempurna ya Tuhan. Dan begitu juga Tuhan saya yang mengajarkan di sini Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan yang terbaik buat saya Tuhan, supaya boleh saya mempelajarinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahap demi tahap yang saya kerjakan pada saat ini Tuhan, PPL akan berlangsung sampai bulan 12 ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus turun akan berikan kepada saya supaya bisa saya selalu sehat untuk menjalani semuanya itu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami perjalanan, berkati kami berhubungan kedua orang tua kami, tidak kurang suatu apa-apa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, supaya kami dapat menerima berkat Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih. Pak.